Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini dalam mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar, saya akan menerangkan sedikit tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Selanjutnya, pengertian teori deskriptif dan teori preskriptif. Apa itu teori deskriptif? Teori deskriptif atau teori belajar itu mendeskripsikan adanya proses belajar. Dan teori pembelajaran atau preskriptif adalah mendeskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat mempermudah proses belajar. Jadi, teori belajar itu termasuk ke dalam deskriptif dan teori pembelajaran itu masuk ke dalam preskriptif. Selanjutnya, perbedaan teori belajar deskriptif dan teori belajar preskriptif. Teori belajar deskriptif yang pertama, teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar. Sedangkan teori belajar preskriptif, yaitu teori pembelajaran adalah prospektif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Yang kedua, teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk memberikan hasil, sedangkan teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Maksudnya, bahwa teori pembelajaran preskriptif dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif itu dimaksudkan untuk memberikan hasil. Itulah sebabnya variabel yang diamati dalam mengembangkan teori belajar yang preskriptif itu adalah metode yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam mengembangkan teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati itu adalah belajar sebagai akibat dari interaksi antara metode dan kondisi. Yang ketiga, teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seorang itu belajar. Yang ketiga, teori pembelajaran menaruh perhatian pada bagaimana seorang mempengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar itu yang ada pada preskriptif. Yang keempat, teori belajar deskriptif itu adalah teori deskriptif untuk memberikan hasil, sedangkan teori preskriptif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori deskriptif. Apa sih kelebihan dari teori deskriptif? Kelebihannya adalah terkonsep sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Jadi materi-materi sebelumnya itu sudah dikonsep oleh guru ataupun dosen sehingga siswa itu dapat memahami materi yang akan disampaikan. Namun untuk kekurangannya yaitu kurang memperhatikan sisi psikologi siswa dalam mendalami suatu materi. Di sini mungkin dosen kurang memperhatikan bagaimana kondisi mahasiswa itu psikologis dalam memahami pembelajaran itu, apakah mereka agak susah memahami pelajaran atau lama prosesnya. Jadi semua siswa itu kan berbeda-beda dalam memahami atau gampang menangkap suatu pelajaran yang disampaikan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar preskriptif. Kelebihannya lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas, banyak memberi motivasi agar terjadi proses belajar. Jadi, dalam teori belajar preskriptif ini lebih memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar terjadi proses belajar dengan baik. Namun, pada sisi kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk memahami pembelajarannya, teori belajar preskriptif ini membutuhkan waktu sedikit lama untuk memahami pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran terkait teori belajar deskriptif dan preskriptif. Brunei mengatakan bahwa teori pembelajaran itu bersifat preskriptif, yang berarti suatu yang ada sebelum adanya fakta.
Sifat itu adalah sesuatu yang ada sebelum proses belajar terjadi, bukan ketika dan bukan setelahnya. Teori pembelajaran harus mampu menghubungkan antara hal yang ada sekarang dan bagaimana menghasilkan hasil tersebut. Teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut. Yang terakhir, ada 4 hal terkait dengan teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran harus memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa. Kecenderungan ini sudah dimiliki siswa sejauh sebelum ia masuk sekolah. Mungkin cenderung pendiam atau lebih kepada sifat siswa masing-masing. Dan yang untuk kedua, teorinya terkait dengan adanya struktur pengetahuan. Ada 3 hal yang terkait dengan struktur pengetahuan. Yang pertama itu adalah struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi yang sangat luas. Yang kedua, struktur tersebut harus mampu membawa siswa kepada hal-hal yang baru, melebihi informasi yang ada yang dijelaskan. Yang ketiga, struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa dan mengombinasikannya dengan ilmu-ilmu lain. Nah, untuk teori pembelajaran juga terkait dengan hubungan yang optimal. Seorang guru itu harus mampu mencari hubungan yang mudah tentang sesuatu yang akan diajarkan agar murid lebih mudah menangkap informasi tersebut. Jadi, harus pintar-pintar guru itu mencari sesuatu hal yang dapat memancing atau mendorong semangat siswa untuk lebih menangkap pelajaran yang disampaikan olehnya. Yang terakhir yaitu teori pembelajaran terkait dengan penghargaan dan hukuman. Jadi di mana pembelajaran itu mempunyai 2 sisi, di mana yang pertama ada penghargaan, ini untuk siswa yang mungkin berprestasi dalam kelas, atau penghargaan dari guru khusus untuk siswa yang rajin atau selalu memperhatikan. Dan di sisi lain itu ada hukuman, ini mungkin bagi siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, atau hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan selama proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Dari sedikit pembelajaran yang saya terangkan tadi, pasti masih banyak sekali hal-hal yang masih perlu dibenahi lagi. Saya sangat memohon untuk kritikan dari Ibu dosen guna untuk membangun video pembelajaran saya ini agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.